Semangat pagi, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, dan sangat bahagia kali ini saya bisa bertemu dengan kakak-kakak sekalian dari SMA 15 Surabaya yang tergabung dalam ambalan Soekarno Fatmawati dari Gus Depan 043044. Tentu saya sangat bahagia bisa bertemu dengan para generasi muda yang hebat ini, apalagi di era pandemi. Sekarang saya kebagian untuk diminta menyampaikan beberapa pikiran bagaimana penegak di era pandemi ini, dan tentunya ada semangat yang mengalir kendati pun era ini penuh dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, sebelumnya saya akan atur dulu adik-adik yang berbahagia bahwa nanti akan saya gambarkan bahwa inilah yang menjadi suatu kenyataan bagi kita sekalian. Kita akan bahas era pandemi itu terkait dengan peran penegak. Nah, ini slide yang pertama. Tentu kita memahami bahwa COVID-19 ini adalah permasalahan yang mendunia, yang disebut dengan global problem. Jadi yang terhadap kegiatan ini yang terjadi, saudara-saudaraku dan adikku sekalian, ini bukan kita saja, tapi semua bangsa di dunia mengalami masalah ini. Oleh karenanya ini bukan harus renungkan saja, tetapi bagaimana dihadapi dengan hati yang penuh dengan harapan-harapan ke depan. Seperti biasa, saya ada disclaimer mengakui bahwa gambar yang ada, visual atau foto-foto yang ada di slide ini bukan karya saya semata, melainkan hasil unduhan dari dunia maya. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah berkreasi. Mudah-mudahan semua yang diberikan kepada kita semua, gambar-gambar ini adalah merupakan suatu bakti saudara-saudara kreator itu. Nah, kalau di era pandemi tentunya pramuka tidak boleh ketinggalan kereta. Harusnya pramuka menjadi suatu organisasi yang terdepan untuk mengantisipasi dengan kepeduliannya. Kemudian kakak-kakak adik-adik yang berbahagia, bagaimana pramuka? Nah, kalau pramuka penegak khususnya jangan ketinggalan pesawat. Artinya karena masih muda tentu geraknya lebih cepat, antisipasinya cermat, dan memiliki suatu pemikiran-pemikiran yang amat luar biasa. Nah, ini mengarahkan kita semuanya, langkah-langkah kita di era pandemi harus mengarah ke kualitas, ke quality. Kita harus penuh dengan pemikiran cermat bagaimana memberikan sesuatu yang terbaik kepada bangsa ini. Ini adalah kewajiban seorang pramuka. Nah, sekali lagi kita harus berada di ranah 4. Apa ranah 4 itu? Kakak-kakak sekalian yang berbahagia, ranah 4 ini harus diadaptasikan dengan keadaan pandemi ini. Bahwa pramuka tergariskan di dalam pikiran perbuatannya menuju ke ranah 4 ini. Health, sehat, kesehatannya, happiness, happy, artinya bahwa kita selalu riang gembira. Helpfulness, menjadi berguna, dan handicraft, mempunyai suatu keterampilan dalam segala hal. Jadi handicraft nanti jangan diartikan hanya persoalan hasta karya di dalam pramuka, tetapi lebih dari itu, terampil dalam segalanya, termasuk memiliki soft skill, hard skill di dalam hidup dan kehidupannya. Baiklah, kakak yang berbahagia, kita sekarang berbicara soft skill.
Kalau kita katakan dari 4 ranah tadi, antara lain adalah healthy, itu tidak hanya sehat dalam fisik, bisa juga yang lainnya, mental, moralnya. Jadi kita juga harus melihat itu secara utuh. Jadi bisa itu healthy in ambition. Apa itu? Mempunyai ambisi yang sehat. Jadi ambisi yang sehat itu adalah mempunyai kepedulian yang berlebih-lebihan, kemudian etos kerjanya yang tinggi, kemudian kemampuan antisipasinya sangat luar biasa, dan berbuatlah itu yang sangat berlebihan untuk kemanusiaan. Itu yang diharapkan. Jadi katanya gini, if not now, when? Kalau tidak sekarang, kapan? Kita memiliki ambisi yang sehat untuk memajukan bangsa ini. Kemudian ambisi sehat itu berupa suatu tindakan yang super peduli, super peduli maksudnya. Jadi the quality of reacting quickly and positively, artinya kita mereaksi cepat dengan kualitas yang tinggi di ranah moral yang positif. Itu adalah respon time. Saat ini adalah respon time bagi penegak untuk mengantisipasi hadirnya pandemi yang penuh dengan suasana yang tidak menggembirakan. Kemudian happiness itu, happy itu dapat berupa bentuk kesabaran. Jadi happy itu bisa berbentuk kesabaran, patience. Nah, inilah yang harus diberikan kepada kita semua, kepada adik-adik penegak, untuk sabar menerima keadaan ini dengan happy, dengan bahagia dan senang. Tapi happy itu harus dapat berupa pengendalian. Jadi harus kita mampu to delay gratification, artinya adalah mampu pula tunda kesenangan. Jadi ketika kita menunda kesenangan, harus mengalir juga suatu keindahan, keriangan. Kemudian adalah dapat berupa to resist temptation, artinya bahwa kita harus tahan terhadap godaan. Adik-adik dan kakak-kakak yang berbahagia, kita kalau bisa harus mampu mengendalikan diri. Jangan kita masuk di dalam hura-hura keinginan ini. Bisa saja ketika kita di kondisi yang normal condition menyebabkan kita mungkin bisa tanpa batas. Tetapi ketika pandemi ini, happy harus dapat berupa kemampuan menahan goda. Nah, kemudian helpfulness diartikan bermakna dan berguna. Nah, saat yang terbaik juga ini, time for forgiveness. Jadi adalah waktu tepat untuk berbagi. Nah, helpfulness yang diartikan dengan berguna dan bermakna atau siap sedia untuk membantu yang lainnya, itu bisa berupa apa saja, dan itu bisa kita gali, dan semuanya harus bermaknakan rasa yang sincerely, yang ikhlas, yang honesty, dengan kejujuran dan kesantunan, modesty. Nah, handicap memang dapat diartikan ini adalah sebuah keterampilan, tetapi sekarang juga bermakna terampil dalam segala hal. Kali inilah kita berhandicraft untuk tampil dalam segala hal, dalam menyongsong semangat baru di era pandemi ini. Handicraft diartikan tampil dalam segala hal. Ini seorang penegak harus memiliki visi yang tajam.
artinya mempunyai mimpi ke depan yang tajam. Ini yang harus dilakukan untuk membangun semangat baru itu. Kakak sekalian, bangun semangat baru itu. Sekarang juga, hari ini juga, hari yang tepat pada saat kita mendapatkan stresor dari COVID-19. Bangun semangat baru. Kalau kita bisa melewati, ini adalah sebuah starting point yang sangat luar biasa. Pertama adalah visualizing. Adalah suatu tindakan yang memiliki kejelasan yang akan dicapai. Semangat baru boleh, tapi kejelasan yang akan dicapai harus dikedepankan apa, sekuen apa atau tata urut apa yang akan dicapai, kemudian kesiapan modal, kemampuan apa yang kita miliki untuk menatap ke depan. Inilah yang dipentingkan di dalam era pandemi ini. Kemudian futuristic thinking. Ternyata ada sesuatu di depan kita. Ada suatu harapan. Ada suatu nilai-nilai. Ada sesuatu yang memberikan benefit pada kita. Nah, ini untuk membangun semangat baru harus punya pikiran ke depan, thinking ke depan. Jadi apa yang harus kita lakukan ke depan? Kita harus menjadi seorang orang yang sangat visionaris. Jadi mempunyai visioner yang sangat luar biasa untuk menatap ke depan, dan kita menata, merunci di depan nanti apa yang harus kita lakukan. Kemudian saudara-saudaraku, sowing for science, yaitu kemampuan memperkirakan masa depan. Sekarang harus dirancang. Oleh karenanya, kalau kita punya perkiraan masa depan, maka kita hari ini sedang mempersiapkan diri. Apa itu? Sebuah kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan diri pribadi, kemampuan membangun relasi antar kawan, kemampuan membuat organisasi memiliki suasana yang sangat menyenangkan. Ini adalah sowing for science, jadi kita perkirakan masa depan kita dengan kemampuan-kemampuan dari diri kita. Kakak-kakak yang berbahagia, adik-adik yang sangat budiman, proactive planning, yaitu bagaimana kita merencanakan masa depan itu. Ada perkataan demikian, are you ready for tomorrow? Apakah kita siap untuk besok? Ini dirancanakan sekarang. Oleh karenanya, kita harus memiliki healthy and ambition, ambisi yang sehat. Creative thinking. Ternyata orang dituntut untuk mencari alternatif. Creative thinking sebuah tantangan kepada kita untuk mampu mencari berbagai alternatif. Itulah kakak-kakak sekalian, adik-adik yang berbahagia, bagaimana kita selalu mengasah diri kita untuk memiliki daya imajinasi dan fantasi. Kemudian dari imajinasi dan fantasi ini akan membuat kita, mendorong kita untuk melahirkan ide-ide yang sangat baru. Kemudian taking a risk adalah berani mengambil resiko. Seorang penegak yang bagus adalah berani mengambil resiko. Resiko itu dimaksudkan adalah kita berani berbuat sesuatu yang menantang, bukan yang average, yang rata-rata. Itulah yang dimaksudkan. Kita tidak hanya bergerak dalam bidang yang rata-rata, tapi more than, lebih dari itu. Kemudian processing alignment, yaitu bagaimana menghubungkan sasaran kita dan sasaran organisasi. Jadi disebut dengan goal congruent. Kita di Pramuka harus bisa mengembangkan Pramuka dan mengembangkan diri kita. Artinya bahwa kita adalah
komplementer dalam suatu kegiatan diri pribadi dan organisasi, punya goal bersama. Goalnya organisasi adalah goalnya diri kita. Ini yang kita hubungkan dalam processing alignment. Kemudian coaching alignment adalah harmonisasi ke dalam maupun keluar, membangun komunikasi ke dalam dan keluar, mengeratkan suatu hubungan yang bisa membawa kita menjadi manusia yang bisa hidup di mana-mana, seperti yang digambarkan ke pohon kelapa. Pohon kelapa itu bisa hidup di mana-mana. Inilah yang harus dikembangkan sebagai semangat baru para penegak di tahun 2020 dan kita songsong tahun 2021. Jangan lupa, belajar tak boleh berhenti. Continuous learning. Terus belajar, kita gali. Gunakan gadget kita, HP kita untuk searching Google apapun. Di sana akan lahir pengetahuan-pengetahuan baru, lahir sebuah informasi baru. Ini sekarang kita harus berada di era yang atmosfer kita itu serba elektronik, serba digital. Kita harus selalu belajar. Kemudian, saudara dan kakak sekalian, ini embracing change, yaitu perubahan itu disadari adalah bagian terpenting. Karena perubahan bagian terpenting, saat inilah adik-adikku, kakak yang berbahagia, adalah waktu untuk berubah. Time for change. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang bisa saya sampaikan. Tentu saya sangat mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak sekalian, bahwa apa yang telah kita buat hari ini bisa kita simpulkan bahwa era pandemi itu bukan suatu halangan untuk berkarya. Justru era pandemi itu adalah memberikan stimulan kepada kita untuk berani mengambil resiko, untuk berani menatap ke depan, dan bisa menyatakan bahwa perubahan adalah sesuatu hal yang penting dalam diri kita. Berubah dalam arti strategik, artinya bahwa kita berubah dengan pikiran-pikiran yang sehat untuk mencapai suatu prestasi yang sangat luar biasa. Akhirnya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, dan seperti biasa saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi dan salam cendol dawet. Terima kasih perhatiannya.